Nah, yang perlu diingat di kelas member, terus Rampes, Singoedan, Avatar berarti nggak boleh main ke Piala Ketua. Bukan tidak boleh main, tapi istimewa guys, hadiahnya mobil. Kalau nggak SMM nggak ada yang segila ini. Berikan yang terbaik khusus member-member SMM guys, gitu. Memberikan kesempatan teman-teman member lain biar mendapatkan hadiah mobil. Kalau nanti member melanggar, ketahuan di lokasi langsung didiskualifikasi. Tiket 3 juta aja, mobil juga. Mas Bolang, ini lagi ngapain ini? Halo Mas Garadin, hari ini Jumat bersih. Hari ini kita habis bersihin sangkar SMM. Kan ini hari Jumat Mas Garadin. Saatnya SE pindah sangkar keramat. Persiapan Piala Ketua. Nanti kan mandi, habis mandi nanti ganti sangkar bulat, persiapan untuk lomba besok. Gimana Mas? Sama duduk enak kali. Oh boleh, ayo duduk sini, duduk sini. Kebetulan ini tadi baru dikirimi tempat duduk ini dari Batu apa ini tadi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gitomania. Ngawi wani guys. Gimana Mas Garadin? Nah ini Om, kemarin itu banyak yang tanya tanggapan Om Maju Bolang tentang peraturan baru DPM itu yang member, kelas member atau member itu Om, yang nggak boleh pakai burung yang sudah bawa mobil. Pernah dapat mobil. Iya, itu kan hasil rapat kalau nggak salah Rabu kemarin, ya. Rapat terakhir menuju persiapan terakhir itu. Saya sempat melihat di grup sama di postingan itu, memang betul untuk peraturan yang dikeluarkan dari SMM bahwa burung pernah mendapatkan mobil tidak diperbolehkan ikut di kelas member. Nah, yang perlu diingat di kelas member, bukan untuk yang Piala Ketua. Soalnya kemarin ada yang sempat salah paham, gagal fokus Mas. Saya lihat di postingan itu, loh lah terus Rampes, Singoedan, Avatar berarti nggak boleh main ke Piala Ketua. Bukan tidak boleh main, tapi untuk kelas member tiket 3.300.000 sama tiket 2.200.000 gitu Mas Garadin. Itu kan 3,3 dia mobil lagi. 3,3 istimewa guys, hadiahnya mobil. Kalau nggak SMM nggak ada yang segila ini. Memang SMM hari ini spesial untuk Piala Ketua, mungkin beliaunya Pak Ketua memberikan yang terbaik khusus member-member SMM guys, gitu. Makanya mungkin dari hasil rapat tidak diperbolehkan untuk burung yang ibaratnya sering mendapatkan mobil atau sudah pernah. Contohnya kayak Rampes, itu kan juga member, kayak Singoedan, kayak Avatar, itu punyanya Bos Randy Solo, itu kan juga tidak boleh. Terus itu si Sulaiman, punyanya Agus Fit itu juga tidak boleh. Terus kemarin punyanya Bos Apang, Koh Apang yang namanya Valentine juga tidak boleh. Jadi mungkin ini buat kita juga, kita harus paham diri dan legowo. Kaitannya ini keputusan adalah hasil dari musyawarah dari pengurus dan teman-teman member. Pasti itulah hasil yang terbaik dari yang paling baik gitu. Sekarang tanggapannya Om Maju Bolang sendiri gimana? Tanggapan saya, kalau saya pribadi ya, saya dari kemarin sebenarnya sudah pengen mencari gaco. Makanya untuk persiapan seperti ini biar dikira kita, oh burung yang sudah juara kok dimainkan di kelas member. Saya sendiri harus sadar diri karena memberikan kesempatan teman-teman member lain biar mendapatkan hadiah mobil dengan tidak menggunakan si Rampes atau si Singoedan. Kita bersaing dengan gaco yang baru guys. Ini apa ini yang bakal diturunin di kelas member ini? Mungkin kemarin kan kita habis ngambil si Tyson, Rampok juga belum pernah mendapatkan mobil, Tom Nabawi
juga belum pernah mendapatkan mobil guys. Jadi mungkin antara 3 itu guys. Antara 3. Tapi masih dirahasiakan ya. Masih dirahasiakan melihat situasi nanti besok di lapangan guys. Berarti untuk tiket utama masih Rampes sama Singoedan masih boleh turun kan Om berarti? Oh, nah untuk tiket utama boleh Om, tiket kelas-kelas lain itu diwajibkan hanya kelas member yang tidak diperbolehkan, boleh pinjem. Nah dulu kan di kelas member tidak boleh pinjem, sekarang boleh pinjem, akan tetapi burung yang belum pernah mendapatkan mobil. Om Bolang malah semakin tertantang guys, jadi Om Bolang nanti bisa menurunkan gaco-gaco lain yang belum pernah, malah nanti kalau bisa mendapatkan mobil ya malah saya lebih mantap, bukan menggunakan Singoedan sama Rampes, berarti burung lain-lain Om Bolang berarti juga ada yang pelapis Rampes sama SE guys. Di situ kan juga member kemungkinan ada banyak burung pinjaman loh. Iya. Itu nanti kan banyak burung, kemungkinan juga ada banyak burung mewah. Ya, itu guys. Jadi dengan adanya peraturan kemarin itu sebenarnya sangat membantu untuk bisa transfer guys. Akhirnya teman-teman member karena tidak adanya Singoedan atau Rampes atau avatar kayak burung-burung yang grade A itu mungkin semakin tertarik dan antusias untuk mencari gaco. Dengan itu otomatis bursa transfer semakin naik untuk murah gitu guys. Itu adalah suatu kebijaksanaan yang sangat luar biasa dari kepengurusan SMM. Intinya hasil dari beberapa mungkin musyawarah yaitu yang terbaik. Kita harus menghormati dan ingat jangan dilanggar guys, karena sanksinya ngeri. Apa itu Om ngerinya? Sanksinya kalau nggak salah ya, saya sempat melihat saya di grup itu, kalau nanti member melanggar ketahuan di lokasi langsung didiskualifikasi. Langsung itu. Nah cuma didis nggak apa-apa, mungkin kita ibaratnya kehilangan tiket lah ya. Tapi yang paling menakutkan guys, akan dikeluarkan dari member. Nah, serem itu nanti. Terus kalau kita mau dikeluarkan dari member, mau bagaimana kita? Yang lomba yang gila-gilaan hari ini adalah yang terbaik penjuriannya SMM guys. Nah, karena ajang untuk penjulian pakem G24 untuk saat ini barometer Kicomania Murai Nusantara hanyalah SMM guys. Kalau kita dikeluarkan Om Bolang ya pusing. Mau dilomba di mana lagi? Lah burung Om Bolang banyak terus mau dikalahkan. Masa mau diternak semua, guys. Jadi bisa diyakinkan Om Bolang tidak menurunkan Singoedan dan Rampes di tiket member. Itu yang perlu diingat gitu. Kita harus legowo dan menghormati keputusan dari rapat terakhir dari kepengurusan SMM, guys. Gitu. Nah gini Om Bolang kan saya telusuri riwayatnya ikut SMM sudah dari awal ya Om. Nah itu gimana dong sejarahnya Om Bolang kok bisa tertarik ikut SMM itu gimana ceritanya dari awal? Yang jelas dulu pada waktu SMM berdiri itu kalau nggak salah awalnya COVID 2020 kan, makanya itu kan di sini kan ulang tahunnya di 2020 kalau nggak salah. Berdirinya SMM di 2020 itu apa guys? Perlu teman-teman ketahui itu pada waktu COVID itu kan masih pandemi, kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Semua kegiatan yang berkerumun di muka umum dilarang. Iya enggak, dilarang. Semua lomba libur. Hiburan libur. Hajatan libur. Nah, itu berdirinya SMM itu kita dapat undangan terbatas dan undangan khusus. Ingat, undangan terbatas. Jadi yang boleh datang hanya si bos satu, pemilik burung sama perawat. Dibatasi, tidak boleh banyak orang itu. Kalau nggak salah itu dialami. Terus di mana tuh lupa saya itu pertama kali. Lah, pertama kali yang perlu jenengan ingat juga, itu sangkarnya dulu itu masih sangkar bebas. Oh, pas undangan pertama itu sangkar bebas. Sangkar bebas kalau nggak salah dialami, Om Bolang diundang itu pakai namanya burung sengkang bablang. Itu sempat dikasih stiker di sini. Nah, ada kelas BOB. Oh, ada. SMM dulu ada kelas BOB. Jadi yang juara di kelas ini boleh ikut BOB dengan stiker yang ditempelkan di sini. Nah, itu mungkin teman-teman yang dari awal mesti paham, itu dialami. Itu BOB itu
Akhirnya itu kena Om Apang, Bos Apang sama saya. Bos Apang juara 1, saya juara 2. Bos Apang pakai burung apa itu? Itu bawa ekstril burung dari saya. Saya bawa kalau nggak salah itu sengkang bablang yang di kandang itu. Oh, iya. Yang jadikan induan itu, cililinan panjang itu. Itu kalau nggak salah hadiahnya itu HP, BOB-nya. Zaman 2020 dikasih HP, tapi gratis loh ya tiket BOB-nya. Oh, iya. Tiketnya baru 500 kalau nggak 700, itu kalau nggak 1 juta itu waktu itu. SMM tuh dari awal emang saya tertariknya gini guys. Penjuriannya G24 sistemnya, itu dari awal tuh dia udah mengarah untuk ke Fireplay. Dari awal berdirinya Sudah mengarah ke Fireplay karena apa? Dari awal itu setelah sangkar ini sangkarnya masih berganti-ganti, sangkar bebas. Akhirnya diseragam dengan sangkar coklat, pakai BNR. Oh ya. Nah, BNR natural itu. BNR natural itu kan tidak ada stiker atau tidak ada apa-apa identik dengan polos. Dari situ itu SMM sudah pengen Fireplay. Sangkar diseragamkan, nggak ada tanda apa? Nggak ada tanda sama sekali, itu yang perlu diingat. Dulu pada waktu itu nias masih boleh. Pertama itu nias masih boleh? Masih boleh, kalau nggak salah nias masih boleh. Akhirnya tidak diperbolehkan. Nah, itu yang saya juga pernah nias juara, Kohre, itu juga nias juga pernah juara. Tetapi mungkin karena nias kan burungnya jarang, ya. Bisa dibuat tanda. Oh. Iya enggak? Lainnya kan ekor putih nias sendiri bisa dibuat tanda, akhirnya juga tidak diperbolehkan. Dari situ berarti SMM itu sudah mengarah untuk Fireplay, terus memperbaiki penjurian, bagaimana peluang-peluang untuk berbuat pemain itu berbuat curang sudah mulai dihilangkan. Nah, setelah coklat itu akhirnya berjalan kalau nggak salah berapa bulan, muncullah sangkar yang luar biasa ini, sangkar keramat. Nah, ini guys, sangkar SMM. Ini simple tapi elegan. Auranya ngeri. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Ibaratnya kita punya uang bisa beli. Oh tidak, tidak semua orang bisa beli karena satu minimal member. Nah, kedua kalau nggak salah rekom yang sudah beberapa kali baru diperbolehkan membeli ini. Jadi tidak semua orang bisa beli tidak. Nah, terus berarti yang beredar luas di sosmed ada yang jual sangkar SMM harganya 6 juta. Hati-hati, mungkin itu sangkar palsu. Kedepannya mungkin kelihatannya sama pengurus mau dikasih barcode. Nah, jadi tidak sembarangan semua orang memiliki sangkar keramat, sangkar kebanggaan para kicomania, sangkar kebanggaan para pemain mureh se-Indonesia. Ya ini. Sangkar SMM lah. Beda, pakai sangkar SMM di lomba itu auranya sudah beda. Kita megang pun itu udah beda. Nah, gitu guys. Jadi awal mulanya berdirinya SMM seperti itu. SMM itu dari awal sudah memberikan yang terbaik, penjurian, fasilitas, hadiah pun pasti yang terbaik. Apalagi Piala Ketua ini benar-benar hadiahnya luar biasa guys. Tiket 5 juta hadiah mobil, apalagi kelas membernya tiket 3 juta hadiah mobil juga. Kalkulatornya rusak itu mungkin, ngitungnya bagaimana nggak paham saya Om Bolang, soalnya Om Bolang enggak di pengurus, yang jelas Om Bolang hanya sekedar member, all class seperti itu mainnya, gitu guys. Ya, Om Bolang juga terkenal dari dulu itu main selalu all class di SMM. Pasti loh. Karena gini Mas Gadadin, nah gini teman-teman kita mana, Om Bolang itu hiburannya hanya bermain murah. Menang alhamdulillah, kalah harus legowo. Karena apa? Kalau kita nanti kalah dibawa ke pikiran, dibawa ke pulang, di rumah kita ngamuk-ngamuk sama istri, ngamuk-ngamuk sama perawat, malah kita nggak jadi kerja. Pokoknya setelah lomba sudah menang kalah selesai, Senin kita kembali ke rutinitas. Jadi kita tidak perlu kok kalah harus keluar-keluar, menang kita harus keluar-keluar, tidak perlu. Yang jelas kita selalu bersyukur
bagaimana minggu kita bisa happy, bisa berkumpul dengan teman-teman Kicau Mania dan bisa memaksimalkan gatuan kita. Itulah tujuan kita untuk lomba burung. Yang jelas mencari seduluran gitu. Nomor satu mencari seduluran. Sekarang kan Om Bolang temennya di medsos banyak ya, gara-gara SMM ini, gara-gara kita di SMM ini kan seduluran Murai Mania. Akhirnya sedulurnya Om Bolang se Indonesia, banyak sekarang guys dari SMM ini. Nah itu guys alasan saya bermain all class, karena satu adalah hiburan, yang kedua karena penjuaranya SMM luar biasa. Jadi kelas maupun dari semua kelas saya optimis pengen terus semuanya. Jadi saya pengen mengikuti karena penjuriannya luar biasa fair play. Jadi saya selalu kalau ada gelaran SMM harus satu titik enak, kita bawa burung semuanya dibawa ke situ sambil evaluasi sambil memantau, jadi kita tidak terpecah-pecah kemana-mana. Itu alasan Om Bolang selalu main all class guys. Om Bolang kan ikut SMM dari awal berdiri sampai sekarang 4 tahun lebih ya umurnya SMM. Nah, ada nggak sih harapannya ke depannya untuk SMM ini gimana? Nah, yang jelas gini teman-teman Kicau Mania Nusantara, SMM adalah tolak ukur atau barometer Kicau Mania EO se-Nusantara dan se-Indonesia. Ke depan semoga SMM memberikan yang terbaik dan yang terbaik buat kita semuanya. SMM semakin maju, semakin kompak, dan ke depan bisa keliling se-Indonesia kayak ini di Jogja, besok lagi siapa tahu ke Lampung, ke Jakarta, kembali. Jadi kita lomba sambil rekreasi guys. Nah jelas untuk teman-teman juri SMM ingat, jenengan adalah sebagai pengadil dan jenengan sudah disumpah, ibaratnya penjurian adalah amanah yang harus dilakukan untuk mencari lajang pahala jenengan. Tetap semangat, optimis, memberikan yang terbaik buat para Kicau Mania Nusantara. Oke guys. Om Andri Bolang udah siap alkas untuk piala ketua tahun 2024 di Jogja Om? Ya siap nggak siap, kita harus siap Mas Garadi. Yang jelas kita datang itu adalah dikarenakan kita silaturahmi, kedua kita memaksimalkan burung di gantangan, ketiga kalau itu emang juara adalah anugerah dari Yang Kuasa. Tetap selalu bersyukur, jangan lupa kita berdoa biar semuanya diberikan kelancaran. Teman-teman Kicau Mania yang dari Indonesia datang ke Yogyakarta, berangkat sampai Jogja dan Jogja sampai pulang ke rumah masing-masing nanti diberikan keselamatan, dan burungnya teman-teman juga moncer semuanya besok lomba, dan untuk penyelenggara diberikan kesuksesan lancar sampai selesai eventnya. Oke guys. Oke guys, tanggapan Om Andri Bolang tentang kelas member yang nggak boleh pakai burung yang sudah pernah dapat mobil ya. Betul. Guys, sekian dari Om Andri Bolang dan saya sebagai adminnya Ngawi SF. Mungkin kalau ada salah kata kita mohon maaf ya. Namanya manusia tidak lepas dari silap dan kesalahan. Oke guys, cukup sampai di sini. Tetap semangat, optimis. Salam Kicau Mania, Ngawi Wani guys.